الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang sudah lama, hampir 2 bulan tidak kita lanjutkan karena memang terkendala atau ada bulan suci Ramadan, sehingga kita fokus di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita kembali melaksanakan thalabul ilmi sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, tentunya dengan semangat yang sama, yaitu ingin meraih kebaikan-kebaikan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya thalabul ilmi ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia berangkat dari rumah niat untuk melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niatnya untuk thalabul ilmi dan juga untuk meraih kemuliaan-kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa thalabul ilmi ini adalah salah satu wasilah kita untuk meraih surga. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kendor, jangan sampai kita lemah melaksanakan thalabul ilmi, senantiasa menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja. Tidak peduli kita ini dalam usia yang sudah tua atau usia yang sangat muda, ya. Bahkan hendaknya para pemuda hari ini kita lebih semangat lagi untuk thalabul ilmi, karena ilmu yang akan kita pahami ini adalah salah satu bagian daripada yang bisa memberikan syafaat kita nanti ketika kelak sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam atau manusia ini meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3, yaitu apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ini akan bisa memberikan syafaat. Kemudian au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu din, ilmu yang kita fahami dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kita amalkan, dan ini akan bermanfaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah, atau di dalam kubur kita ini akan bisa memberikan penerang, menjadi cahaya. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholeh yud'alahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi inilah
salah satu manfaat. Kenapa kita ini selalu diberikan semangat motivasi untuk thalabul ilmi? Tidak bosan ya. Kalau hari ini banyak orang-orang itu yang melakukan kegiatan, aktivitas selain thalabul ilmi, bekerja, kemudian nyangkruk, nongkrong, kemudian ngobrol ngalor ngidul, ya, tidak ada manfaatnya. Maka hari ini kita mudah-mudahan tetap istiqamah di dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baiklah, kita akan memulai kajian kita ini. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, yaitu sampai pada surat Al-Baqarah ayat 116. Ya, 116, 117 dan selanjutnya apabila waktunya nanti ya sampai, kita akan membahas beberapa ayat dari surat Al-Baqarah yang kita kaji pada malam hari ini. Pada ayat yang lalu sudah kita kaji terkait tentang masih pembahasan orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi ini memiliki sifat dan karakter yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang sudah kita kaji, bahwa diantaranya mereka memiliki sifat hasad, dengki terhadap umat Islam. Ya. Itu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Orang-orang Yahudi mereka sangat membenci Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, dan ini sudah kita kaji ya, bahwa mereka memiliki sifat dan karakter sangat dengki. Disebutkan di dalam ayat ini hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahul haq, yaitu mereka apa? Hasad. Hasad itu definisinya, pengertiannya adalah mereka yang tidak suka orang lain mendapatkan kesenangan, kebaikan ya. Jadi kalau orang itu melihat temannya, saudaranya, atau orang lain mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu mestinya dia yang dapat, mestinya yang beruntung ya. Tetapi orang lain yang mendapatkan kondisi seperti itu, mereka tidak suka. Nah, ini hasad. Ya, kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah ya, Bapak Ibu, saudara-saudari atau jamaah memiliki sifat seperti itu? Melihat orang lain mendapatkan kesenangan, kita gak senang. Melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kita gak senang. Ya, itu hasad. Melihat tetangganya bisa beli mobil, setelah Lebaran ini bisa beli R3, bisa beli Fortuner, gak senang. Ya. Nah, ini namanya apa, Bu, Pak? Hasad ya. Dengki. Melihat orang lain mendapatkan kebaikan ya. Anaknya kok dulu nakal sekarang baik, mau ke pesantren, terus berubah menjadi anak yang soleh, itu tidak senang. Nah, ini hasad. Orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga seperti itu ya. Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahul haq. Setelah diberikan penjelasan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah dan para sahabat itu menerapkan di dalam kehidupannya ya, dari urusan yang paling sederhana, yaitu urusan-urusan yang kecil sampai urusan-urusan yang besar ya. Dari bangun tidur, kemudian
masuk kamar mandi diatur dengan aturan-aturan syariat, sampai di dalam urusan-urusan ekonomi, pendidikan, dan urusan-urusan politik diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka semakin hari semakin baik. Umat Islam pada saat itu semakin kuat. Persatuan umat Islam semakin kuat. Ini tidak senang. Orang-orang Yahudi tidak senang. Nah, sehingga karakter mereka itu sampai hari ini juga seperti itu. Kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang paling benci terhadap umat Islam. Maka nanti sampai pada surat Al-Baqarah ayat 120 itu jelas, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu surat atau ayat yang akan kita kaji nanti. Maka hari ini pun kita akan mendapatkan bagaimana orang-orang Yahudi itu mereka sangat benci terhadap umat Islam, karena umat Islam ini adalah umat pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka mereka kemarin selanjutnya ayat-ayat selanjutnya itu ayat 111 kita mereview sedikit. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Karena saking dengkinya mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani. Saking bencinya. Jadi orang Islam itu tidak masuk surga. Orang Islam itu tidak masuk surga karena apa? Karena ajarannya radikal. Kalau jadi orang Islam itu pasti jadi teroris. Kalau mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran itu mengajarkan kekerasan. Sampai hari ini di India itu ada orang yang mengurangi ayat-ayat Al-Quran, dan merevisi Al-Quran. Sampai pada akhirnya Al-Quran yang sudah direvisi itu diajukan kepada Presiden India, Perdana Menteri India, untuk dijadikan Al-Quran resmi umat Islam di India. Dan itu sudah dihilangkan ayat-ayat yang menurut mereka itu mengajarkan kekerasan. Nah, ini menurut mereka, karena mereka ini saking dengkinya terhadap umat Islam sampai merevisi seperti itu. Tidak usah jauh-jauh ke India, Pak, Di Indonesia sendiri dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini sudah berbeda dengan ulama salafus soleh, Karena mereka tidak mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini sebagaimana pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini dengan pemahaman orang-orang barat, orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Nah, saenake dhewe itu tadi, Pak. Nah, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Baik, ini mereview karakter dan sifat orang-orang Yahudi, dan hari ini kita akan mengkaji bagaimana mereka itu saking dengkinya, saking bencinya, sampai mereka itu di luar batas. Artinya di luar batas itu di luar akal pikiran mereka. Mereka tidak memiliki dasar dan mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kita saking isine, saking sampai mereka itu melakukan hal-hal yang di luar batas. Coba kita kembali kepada ayat yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Hari ini kita sampai pada ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 115 sudah, Pak? Belum ya? Ya. Taib.
Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini ayat 15 terlebih dahulu, bahwasanya milik Allah lah timur dan barat itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian itu menghadap, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini adalah terkait dengan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, ya, beliau masih kurang lebih 17 bulan sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ya. Jadi sholatnya masih menghadap ke Palestina. Maka turun ayat ini adalah untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat mereka orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sholat menghadap Baitul Maqdis, mereka senang. Ini sama ini kayak Yahudi, podo sampai Yahudi, ya. Jadi manhaj kita sama. Manhajnya sama, satu manhaj, satu aliran, dan agamanya sama. Berarti Yahudi dan Islam itu sama, nggak ada bedanya. Sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah gelisah. Rasulullah ketika menghadap Baitul Maqdis itu, beliau lebih sering menghadap ke langit, menengadahkan tangannya, kemudian menghadapkan wajahnya ke langit, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Ka'bah, rumah, ya, yang menjadi kiblatnya Rasulullah sangat senang, ya, tapi di dalam hati Rasulullah itu, di dalam hatinya beliau sangat condong kepada Masjidil Haram, sangat condong ke Ka'bah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah itu, yaitu akhirnya sholatnya. Maka ayat yang menghapuskan ayat yang berikutnya itu, yang paling pertama menurut para ulama adalah tentang arah kiblat. Ya, jadi yang tadinya itu sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa, maka diperintahkan oleh Allah merubah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, inilah makna ayat ini, ayat 115. Kemudian berikutnya adalah waqalu ittakhadallahu waladan subhana. Ini orang Yahudi. Mereka melihat, loh, tadinya sama sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lah sekarang ini kok merubah kiblatnya? Wah, nggak bener ini ya. Nah, yang tadinya itu merasa bahwa manhajnya sama, ajarannya sama, agamanya sama karena menghadap ke, ternyata sekarang ada kedengkian lagi. Berarti ini beda ini. Apalagi Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat itu adalah nabi terakhir sebagai penutup para nabi dari kalangan bangsa Arab. Mereka sudah tidak terima. Mereka merubah kiblatnya. Akhirnya apa? Kedengkiannya semakin menjadi-jadi kepada kaum muslimin. Dan tidak masuk akal mereka akhirnya mengadang-adakan sesuatu
yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa qalu takhadallahu walada. Ini yang paling mengerikan dan sampai hari ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai pemantik konflik di antara orang umat beragama. Ini masalah dijadikan sebagai pemantik ya, permasalahan atau konflik di antara umat beragama, antara Islam, Yahudi dan Kristen, Nasrani. Mereka mengatakan wa qalu takhadallahu walada, yaitu mereka ittakhadallahu walada, bahwa mereka mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Subhanah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah. Tidaklah seperti itu. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Secara logika, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah itu mengambil anak, berarti ada dua Tuhan ya. Kalau Allah mengambil anak, berarti Allah itu sebagai apa? Bapak. Maka Allah tidak sempurna ya. Kalau itu yang menjadi keyakinan seseorang, maka Allah tidak sempurna. Kenapa? Kalau Allah menjadi bapak dan Allah itu punya anak, maka sebagai seorang anak tentu kekuasaannya diwariskan, atau anak itu mewarisi kekuasaan dari seorang bapak. Berarti ada dua penguasa, yaitu penguasa bapak dan penguasa anak. Ini tidak sempurna dan tidak bisa orang itu menjadikan antara kekuasaan bapak dan kekuasaan anak menjadi satu, pasti ribut. Lah kalau itu terjadi, berarti bapak dan anak ini memiliki dua kekuasaan, maka orang yang mengakui ada Tuhan bapak dan Tuhan anak berarti apa? Musyrik, mensekutukan satu Tuhan. Dia tidak meyakini satu Tuhan tetapi dua Tuhan. Logikanya lagi, kalau kita melogikakan, kalau Tuhan itu punya anak, ya, Tuhan Bapa, berarti tidak mungkin Bapak itu punya anak begitu saja. Pasti ada yang namanya ibu, istri. Berarti ada Tuhan ibu. Ini Pak yang sekarang itu diperjuangkan oleh orang-orang yang ada di India, ya. Mereka mengumpulkan tanda tangan ingin mengakui bahwa Maryam itu sebagai Tuhan Ibu. Jadi hari ini ya, mereka ya, memiliki pemahaman logikanya ya, Tuhan yang dilogikakan nggak mungkin ya, Tuhan Bapa itu punya anak ya, tanpa ibu. Maka harus memiliki ibu, dan ibunya yang harus diakui menjadi Tuhan adalah Maryam. Nah, orang-orang yang berkeyakinan ini tidak bisa menerima. Karena apa? Karena yang ada itu hanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus. Nah, tapi Tuhan Ibu harus ada. Kenapa? Karena tidak mungkin anak itu tanpa ibu. Anak itu dilahirkan dari seorang ibu. Jadi gak bisa ini. Dikumpulkan Pak hari ini Pak, tanda tangan sekian dapat berapa puluh juta gitu Pak. Untuk apa? Untuk melegalkan Tuhan ibu. Mereka ingin mengakui ya bahwa Maryam itu sebagai Tuhan.
Subhana, dibantah oleh Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka katakan bahwa Allah punya anak. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Allah itu maha esa. Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Ini keyakinan kita. Ini tauhid kita yang hari ini dirusak oleh orang-orang itu yang mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Terus kita ini dipaksa untuk mengikuti keyakinan mereka. Ini tanpa sadar, Pak, karena mereka memiliki sistem. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka mengatakan seperti itu. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 30? Kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu bahwa mereka memang mengakui Allah itu mengambil seorang anak. Di dalam ayat itu dikatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Jahatnya mereka itu, Pak. Mereka berkata, wa qalatil yahudu. Siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi. Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Ya. Bapak Ibu kenal Uzair? Disebutkan para ulama memasukkannya sebagai seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau ini adalah orang yang soleh. Ya. Dakhala qaryatin afsaduha. Ya, suatu hari Uzair ini masuk ke dalam satu kota yang kota itu sama sekali tidak ada penduduknya mati semuanya. Bangunan-bangunan rumah yang ada di kota itu rusak, hancur. Dan kemudian beliau mengatakan, apakah mungkin Allah mengembalikan semuanya ini? Maka Allah menjawab dengan apa? Fa'amatallahu mi'ata amin. Allah mematikan Uzair ini berapa tahun? 100 tahun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi Uzair. Kalau mati itu kan sudah tidak bisa hidup lagi ya Pak ya. Tapi Allah buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Uzair ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa menghidupkan. Ketika beliau bangun, orang sudah pada ramai, ya. Ramai orang kayak di Kupang ini ya. Rumahnya sudah banyak ya. Sudah terbangun semuanya dan sudah berdesak-desakan seperti kampung sini ya. Ruame ya. Ada pasar, ada ya. Nah, kemudian Uzair berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar, saya Uzair ya. Tidak ada yang percaya. Kenapa? Uzair sudah mati dulu ya, nggak ada. Sudah nggak ada percaya. Kemudian kalau kamu tidak percaya, saya buktikan bahwa saya Uzair. Beliau bisa apa?
bisa menyembuhkan penyakit kulit. Siapa yang memiliki penyakit kulit ketika dipegang tangannya sama Uzair sembuh. Kemudian orang yang buta diusap matanya sama beliau langsung bisa melihat. Ya. Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Uzair. Kemudian orang-orang berkata, wah ini bukan sembarangan, ini anak Tuhan. Maka mereka mengatakan, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair ini adalah anak Allah, bukan orang sembarangan ini. Karena kehebatannya dia, maka dia mengatakan ini anak Allah. Wa qalu takhadallahu walada, maka di dalam surat Al-Baqarah itu mereka berkata Allah mengambil anak. Allah itu punya anak. Ya, anaknya Allah menurut orang Yahudi siapa? Uzair. Wa qalatin nasara, di dalam ayat surat At-Taubah ini juga dilanjutkan, wa qalatin nasara al-masihub nullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan al-masihu ibnullah, Nabi Isa alaihissalam, al-masih ya, Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kenapa dikatakan anak Allah? Beliau menebus semua dosa-dosa pengikutnya. Dikatakan menebus dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa pengikut orang-orang Nasrani itu, mereka ditebus semuanya oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka membalikkan faktanya bahwa orang-orang Yahudi itu benci, tidak senang terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menangkapnya dan menyalibnya. Tetapi Allah jadikan Nabi Isa itu apa? Diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit ya. Ada di dalam surat Al-Maidah atau surat Al-Imran. Dan pada saatnya nanti ya, di dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi pada usia berapa? 30 tahun. Dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Pada saat beliau turun nanti, beliau akan memimpin ya umat Islam untuk menghadapi Masihid Dajjal. Karena memang nanti akan berhadapan dengan Dajjal, yang Dajjal ini kesaktiannya luar biasa Pak. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menjadikan daun itu menjadi uang, bisa menghidupkan tanaman yang sudah kering ya, mereka akan ya. Dan Dajjal itu akan membuat orang-orang terkesima ya. Hari ini pun begitu, umat Islam semakin hari semakin terkesima dengan apa yang nanti diserukan oleh Dajjal. Oleh karena itu, di dalam ayat ini dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian Allah mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Nah, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka seperti itu. Hari ini pun mereka mengatakan seperti itu. Maka kalau ini diyakini oleh umat Islam bahwa ini adalah sebuah kebenaran, logikanya mereka tidak lagi mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu punya anak, berarti Tuhan itu punya istri. Sudah tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan logika-logika seperti ini ya sudah banyak dibantah oleh umat Islam, sehingga para rahib, para pendeta, mereka yang betul-betul menggunakan akal sehatnya untuk memahami kondisi ya yang ada di dalam kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil, maka akan masuk ke dalam Islam dikarenakan pemahaman ya. Jadi bukan berarti kita benci terhadap mereka, tidak. Tetapi ini kita berpegang teguh kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Jadi kita berpegang teguh kepada al-haq, kepada kebenaran. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat pandai. Di dalam protokol Yahudi, di dalam Zionisme itu dikatakan bahwa umat Islam tidak perlu murtad keluar dari agamanya. Mereka, umat Islam ini tidak perlu keluar dari agama Islam untuk dimurtadkan. Cukup mereka itu tidak lagi memakai Al-Quran sebagai pedoman hidupnya di dalam melaksanakan aktivitas. Mereka sedikit demi sedikit mereka condong kepada apa? Kepada buatan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, sistemnya ya, seperti ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Tidak lagi apa? Merujuk kepada Al-Quran. Itu sudah cukup bagi mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya surat At-Taubah ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka mengambil ahbar, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, arbabam min dunillah, yaitu sebagai apa? Arbab. Arbab itu dari kata-kata Rabbun. Ya, Rabbun. Arbab, yaitu mereka menjadikan rahibnya, pendetanya ya, kalau bahasa kita kiai, ustadz, sebagai Rob, sebagai Tuhan. Ayat ini berkaitan dengan pada saat itu Adi bin Hatim radhiyallahu an, yaitu orang Nasrani, masuk Islam ya, dari kalangan sahabat ya, beliau dari agama Nasrani masuk Islam. Kemudian ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya menjadi Kristen, beragama Kristen, ke gereja, saya tidak melihat orang-orang itu sujud, rukuk ya, beribadah kepada rahib-rahibnya itu, tidak menjadikan sebagaimana Tuhan ya, diibadai, rukuk sujud kepada mereka. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim ini? Ya, apakah kamu tidak melihat bahwa pendeta dan rahib-rahib itu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah wa tilka ibadatuhum. Inilah petunjuk Rasulullah terkait tentang ayat ini, bahwa kehidupan orang yang menjadikan rahibnya, pendetanya atau sebagai Tuhan itu adalah ketika mereka mengikuti di mana para pemimpin, para kiai, para rahib, para pendeta, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka ikuti. Itulah ibadah mereka. Secara tidak langsung mereka menjadikan Rob ya. Sebagai satu contoh, beberapa waktu yang lalu ada usaha untuk melegalkan khamr. Nah, ternyata ada fatwa dari tokoh agama bahwa khamr itu bermanfaat.
Apalagi bermanfaat untuk kantong. Dan salah satu di wilayah Indonesia ini bahkan melegalkan, dan akhirnya Allah ingatkan dengan apa? Banjir di wilayah timur. Nah, ketika ada fatwa dari seorang ulama yang mengatakan sampai bahwa khamr ini tidak haram, hanya sebatas ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan ekonomi sebuah negara, sebuah wilayah, agar ekonomi bangkit dengan usaha ini. Ini dibolehkan ketika orang itu mengiyakan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jelas, innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaiton. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama memang tidak diharamkan, tetapi pada akhirnya Allah mengharamkan khamr. Nah, jelas bahwa hukum khamr itu adalah haram, sementara kita mengiyakan apa yang difatwakan itu menjadi halal. Fatilka ibadatuhum. Ketika itu kita ikuti perintah-perintahnya, kebijakan-kebijakannya, dan kita mengiyakan, padahal itu melawan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sama saja dengan apa? Mentaati hukum itu dan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Inilah maksud ayat ini, bahwa mereka menjadikannya sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah, wal masih ibnu Maryam, dan Isa ibnu Maryam juga dikatakan sebagai Tuhan. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Padahal kedudukan malaikat itu lebih rendah dari manusia. Karena apa? Malaikat sujud kepada siapa? Nabi Adam. Kenapa? Karena mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada orang yang menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Nah, ini tidak masuk akal. Kalau kita akal-akalan kalau kita kembali kepada ilmu. Nah, inilah ketika kita dibodohi, ketika tidak faham tentang agama ini, maka kita bisa disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhana. Allah menjawab langsung, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai celaan dan hinaan. Mereka secara tidak langsung merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mutlak, karena apa? Ada Tuhan anak. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mereka itu ingin menyesatkan kita. Maka ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penenang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang dahulu itu juga mengatakan seperti itu. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Akan tetapi apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik Tuhan anak. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan bapak, apalagi Tuhan ibu. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, mensekutukan Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada jamaah, mari kita memperdalami ilmu tauhid. Karena apa? Ilmu tauhid ini adalah satu-satunya ilmu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lau atani bikurabil khotoya, lau atani bikurabil ardi minal khotoya, walam tusyriku bihi syai'a, la ataitukum bikurabil maghfirah. Seandainya kalian datang kepadaku, ya Allah Subhanahu wa taala ini, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Jadi dosa sampean itu sudah notok pol. Ya, dosa tok wis. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa tok. Ya. Wis ngerasani wong ya, nyolong, wis banyak ya. Hasad, iri, dengki, sudah semuanya dosa yang sudah kita lakukan itu. Ketika Allah ya, berfirman di dalam hadis qudsi, kalau kalian mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, walam tusyriku bihi syai'a, dengan catatan Pak ya, kalian tidak pernah mensekutukanku dengan sesuatu apapun ya. Gak tahu gawe keris, sing keris iku gawe apa ya, dodolan laris ya, gawe ake ben disenengi wong wedok ya, terus majang apa anune sapi apa ini sundange wedhus nang ndukure lawange ya. Nah, jimat-jimat ya nang kamar ya. Napa? Ya. Terus ngelarung ya, di sungai, di pantai ya. Koncoan mbek Nyai Loro Kidul ya. Semacam-macam ya. Perbuatan-perbuatan syirik ini ya. Baik ya mempercayai batu ya, mendatangkan ya, batu keramat, pohon ya. Wit-witan disarungi ya, dikembeni, dikai mangan ya. Dikai dimasakno ayam, dimasakno ya, dikai kopi ya. Masa pohon bisa makan? Yang makan ya jinnya ya. Selama kita tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, la ataitukum biqurabil maghfirah. Sungguh aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh bumi, sepenuh dosa yang kalian lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan syirikan. Subhanallah. Tapi kalau kita sudah mensekutukan Allah, sebagaimana orang Yahudi tadi, bahwa meyakini Allah punya anak, orang Nasrani juga begitu, bahwa mereka meyakini Allah punya anak ya. Dan Allah itu sebagai Bapa ya. Maka itu sudah apa? Menjadi amalan, menjadi keyakinan yang menghapuskan seluruh amalan kita. Coba dibuka di dalam surat An-Nisa ya. Ini biar saya tidak dikatakan ya. Kita buka surat An-Nisa ayat 48. Ya, sebetulnya ayat ini di dalam kajian-kajian saya sering saya sampaikan Pak. Karena pentingnya ayat ini untuk mengingatkan kita supaya tidak terjebak ke dalam kesyirikan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka secara tidak langsung perlahan-lahan mengajak kita untuk murtad, keluar daripada Islam ini dengan meyakini itu ya, dengan ya sekarang itu liberalisme, sekulerisme, kemudian apa? Isme-isme, bahkan komunisme. Ini mengarahkan kepada kita untuk melakukan kesyirikan. Tapi kesyirikan yang mungkin hari ini kita tidak sadari, yaitu apa? Mentaati atau menjadikan Tuhan selain Allah. Seperti tadi surat At-Taubah ayat 31 ya. Nah, ini apa pembahasan tentang masalah tauhid dan syirik. Kalau saya sampaikan hari ini malam ini sangat panjang dan perlu konsentrasi. Nah, saya lihat bapak-bapak kalau malam ini tidak konsentrasi ya. Konsentrasinya tidak full.
Jadi kita kajian tafsir ya. Kalau kajian tafsir ini insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu hanya mendengarkan saja ya. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Ini sangat penting ayat ini kalau bisa dihafalkan dan kalau bisa diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni ya, tidak mengampuni. Pakai la ya. Ini satu kekhususan ya. La yaghfiru ayyusyraka bihi. Siapa saja yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah ini, jadi di dalam khutbah Jumat itu besok khotib itu pasti menyampaikan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang musliman. Ya. Jangan sampai menjadi orang musyrik. Nah. Jadi Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau sudah mensekutukan Allah, maka Allah sudah tidak mengampuni lagi. Inilah kalau kita melihat kisah dalam sejarah, siapa sih yang menopang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada istri beliau Khadijatul Kubra? Ya, Rasulullah ini ketika di Makkah beliau berdakwah menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang menghalang-halangi dakwahnya ini siapa? Paman-pamannya sendiri. Yang menghalangi dakwahnya ini siapa? Raja-raja di Mekah. Para pembesar, orang-orang Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Dan mereka berkumpul tiap hari, tiap malam, setiap waktu untuk apa? Untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika dakwah itu dikuatkan, ditopang oleh siapa? Oleh istri beliau, yaitu Khadijatul Kubra. Istri ya, kalau ditanya istri-istrinya siapa yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Khadijah. Ya. Kalau sudah begitu cemburu semua, Pak. Istri-istrinya Rasulullah ya, istri-istrinya. Kalau jadikan kan istri aja. Ya. Dan beliau memiliki anak hanya dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang pertama kali beriman kepada Allah ketika Rasulullah membawa risalah ini, istri yang selalu mendukung, menopang perjuangannya, menopang dakwahnya. Dan yang kedua adalah pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, bedanya apa Abu Thalib dengan Khadijah? Kalau Khadijah radhiyallahu anha istri Rasulullah ini beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib paman beliau yang dari kecil beliau itu yang mengasuh Rasulullah dari usia berapa tahun ketika Rasulullah meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ibundanya Aminah. Beliau
Kemudian pengasuhannya ya, setelah dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada keluarga, diasuh dan dididik oleh pamannya Abu Thalib. Diajak berdagang kemana, sampai akhirnya wahyu itu datang kepada Rasulullah. Hanya Abu Thalib yang bisa menyelesaikan, melindungi Rasulullah dari apa? Ancaman pembunuhan, penyiksaan. Nah, setelah Khadijah istri Rasulullah meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, itu dikenal dengan Amul Khuzni, yaitu tahun kesedihan. Nah, kita kembali kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini meskipun beliau adalah orang yang mendukung Rasulullah di dalam berdakwah, melindungi ketika Rasulullah akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, rencana-rencana jahat yang digagalkan oleh Abu Thalib untuk menghalau dakwah Rasulullah SAW. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, beliau didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan saat meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun hajab bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Tapi apa? Abu Thalib tidak bisa menjawab. Ya. Abu Thalib mengatakan, aku tidak bisa meninggalkan ajaran nenek moyang. Abu Thalib akhirnya meninggal dunia dalam keadaan keyakinannya sebagai seorang kafir. Lah kalau kita melihat hari ini bagaimana kaum muslimin di dalam mendakwahkan Islam, banyak halangan dan rintangan justru dari orang Islam sendiri. Sementara dulu Nabi SAW justru didukung oleh pamannya yang kafir. Nah, sekarang ini kita juga kadang-kadang terkena fitnah, ya. Hamas yang jelas-jelas membantu Palestina merdeka, membantu kaum muslimin di sana yang diserang oleh Israel, Hamas dikafirkan. Ya. Terus yang bantu sana siapa? Kita yang di sini cuma doa. Sementara Hamas punya rudal, punya ini melawan ya orang kafir, sedangkan Hamasnya dikafirkan. Karena apa? Karena persenjataannya katanya dari Iran, dari Syiah. Ya. Nah, fitnah-fitnah seperti ini akhirnya apa? Melemahkan perjuangan umat Islam dan kaum muslimin. Ya. Kenapa orang Palestina itu tidak hijrah saja sebagaimana Rasulullah dan para sahabat? Ya, tidak hijrah, terus hijrahnya kemana? Kalau hijrah, siapa yang mempertahankan Masjidil Aqsa? Sementara orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kuil Sulaiman, ya, yang wajib dikuasai oleh mereka. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang akan bisa menjadikan mereka memimpin dunia ini. Ya. Kalau sudah Masjidil Aqsa direbut oleh mereka, wah, tamat Pak perjuangan umat Islam. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengatakan akan ada satu kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah sebuah tentara pasukan yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Merekalah yang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Merekalah nanti yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Hari ini dalam sejarah pembebas Masjidil Aqsa
Siapa? Umar ibnu Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita dengar dari mereka orang-orang yang ada di Palestina itu, semoga yang membebaskan Masjidil Aqsa ini min Indonesia, dari Indonesia. Mereka sangat berharap. Kenapa? Karena dalam sejarah yang membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan orang Palestina. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang Mekah, ya, menjadi khalifah ketika di Madinah, membebaskan Masjidil Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi dari mana, Pak? Dari Irak. Bukan dari Palestina. Maka mereka berharap orang-orang Palestina itu yang membebaskan Masjidil Aqsa kemudian adalah dari Indonesia. Takbir. Masya Allah, ya, harus semangat, Pak. Kita ini dinanti, ya, dinanti oleh kaum muslimin saudara kita yang di sana, ya. Dan orang-orang Yahudi sangat khawatir ketika terjadinya persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia untuk membantu para pejuang yang ada di sana melawan Israel. Nah, ini kekhawatiran mereka. Sehingga hari ini rencana-rencana mereka itu adalah dengan mengadu domba, ya. Yang pertama kali yang diserang adalah bagaimana perang pemikiran. Umat Islam ini tidak perlu murtad dari agamanya, tetapi apa? Umat Islam ini jauh dari agamanya. Nah, oleh karena itu di dalam surat Al-Maidah dijelaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mereka itu dilaknat oleh Allah, ya. Allah melaknat mereka, manusia melaknat mereka, bahkan di akhir zaman seluruh apa yang ada di muka bumi ini melaknat orang Yahudi. Hadza yahudiyun uktuluhu. Ini orang Yahudi, sembunyi di pohonnya ngomong, wahai umat Islam, ini orang Yahudi, bunuhlah mereka. Sembunyi di batu, di gunung, mereka semua ngomong, wahai umat Islam, hadza yahudiyun uktuluhu. Ini, wahai umat Islam, ini Yahudi sembunyi di situ, di bawah kursinya ngomong, wahai umat Islam, ini Yahudi di bawah saya ini, bunuhlah dia. Ya. Allah melaknat mereka, seluruh makhluk melaknat mereka, illa sajaratu gharqad, kecuali pohon gharqad yang hari ini diyakini oleh mereka menyelamatkan mereka di akhir zaman. Jadi mereka itu yakin dengan hadis ini, sehingga mereka itu apa? Menanam pohon gharqad besar-besaran. Dan tidaklah Dajjal itu muncul kecuali di daerah sana itu, di daerah orang Yahudi itu hijau, ya. Kalau sudah hijau, pohon gharqadnya sudah siap, Dajjalnya muncul, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah orang-orang Yahudi yang mereka itu menjadikan umat Islam ini nanti sebisa mungkin dengan cara mereka murtad dari agamanya, karena mereka hasad terhadap umat Islam. Tetapi apa? Allah mengatakan kullul lahu qanitun, semua makhluk yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi ini, kullul lahu qanitun, mereka semuanya apa? Qanitun, ya, dari kata-kata qunut. Qunut itu ya taat kepada Allah. Qanitun, mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, ya. Kemudian terakhir Allah mengatakan bahwa Allah penciptaan langit dan bumi, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata apa? Yakunu lahu kun fayakun, ya. Jadilah maka jadi. Inilah yang tidak difahami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya kalau misalnya pantes-pantesan, ya bahasanya itu, kalau pantes-pantesan mengatakan
anaknya Allah, yang pantas jadi anaknya Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang pantas jadi anaknya Allah itu siapa? Nabi Adam. Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Faqala lahu kun fayakun. Jadilah Nabi Adam. Sing pantes dadi anake Allah itu siapa? Nabi Adam. Nabi Isa hidup jauh setelah Nabi Adam, ya. Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Ibrahim sampai Isa alaihissalam. Jauh, Pak. Nah, Nabi Isa justru melalui proses apa? Seorang ibu ditiupkannya ruh oleh malaikat Jibril, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nek pantes-pantesan, ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan fa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau ingin menetapkan sesuatu, Pak, kun fayakun. Misalnya Masjidil Aqsa. Kalau misalnya Allah berkehendak dikuasai oleh umat Islam dan Yahudi kalah, fayaqulu lahu kun fayakun. Menang umat Islam. Yahudi mati kabeh. Bisa enggak, Pak? Sangat bisa sekali. Tetapi Allah jadikan hari ini umat Islam berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa menghadapi kejahatan Yahudi. Untuk apa? Untuk apa? Menguji keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita masih bertahan? Apakah kita masih mempercayai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita masih beriman? Apakah kita masih berislam? Atau jangan-jangan kita ikut Yahudi? Ya. Ini untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Lihat, Pak, banyak orang Islam juga itu yang bela Yahudi, bukan bela Islam. Nah, ini menguji keimanan kita. Oleh karena itu, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala sekejap memenangkan hambanya. Wong Allah berfirman, ya, di dalam Al-Quran ini, wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguh tentara kamilah yang akan menang. Artinya apa? Siapa saja yang menjadi tentara Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memenangkan mereka. Nah, ini sudah pasti. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Sama ayat ini, surat Al-Baqarah ini juga menenangkan Allah, menenangkan Rasulullah, bahwa dulu orang-orang Yahudi juga sebelum kamu juga sama. Mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi hari ini, bahwa mereka itu mengatakan Allah punya anak. Beribadahnya mereka pun sama, keyakinan mereka pun sama, dan karakternya hari ini pun sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu pesimis, tidak perlu lemah, ya. Jangan sampai kita lemah sampai bahkan akhirnya mengikuti mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, ini adalah ujian bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini yang kita kaji pada malam hari ini bisa menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertauhid, lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lebih yakin lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menjadikan, ya, sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya. Wong Nabi Isa alaihissalam itu, ya, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian juga. Apakah mereka beriman atau tidak?
Coba, lahir tanpa ayah. Dulu saja banyak orang menentang. Lah kira-kira kalau hari ini ada orang yang lahir tanpa ayah, sampean percaya apa enggak? Loh, sampean enggak percaya kan? Sama orang-orang dulu begitu juga. Bisa jadi uji, sampean juga diuji, ya. Jangan-jangan ini nabi ini. Jadi untuk menguji keimanan kita, maka kita harus yakin apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong lautan saja bisa dibelah. Ya, dengan satu pukulan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu apakah karena kehebatan Nabi Musa? Tidak, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan bisa dipecah, bisa dibelah oleh Rasulullah. Apakah kehebatan Rasulullah? Tidak. Itu adalah karena Allah mengatakan kun fayakun. Jenengan juga bisa. Ya. Kalau Allah menghendaki kita menjadi orang kaya, pasti jadi kaya. Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang kita ini tidak siap kaya. Mosok sih aku dadi wong sugih. Gak percaya, Pak. Ya, kadang-kadang kita masih ragu. Soalnya wis kadung biasa dadi wong kere. Coba yakinlah, ya. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kita ini fakir. Yakinlah ketika kita ini menjadi orang yang kaya, Allah akan menjadikan kita kaya. Tapi masalahnya kita tidak yakin. Ini. Menjadi orang pinter. Kadang-kadang kita tidak yakin pinter, Pak. Wis anak kuai pinter, anak malah gak pinter-pinter. Nah disinilah perlu keyakinan, ya, sehingga kekayaan, ya, rezeki, sehat, ya kita yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Ya. Wis pirang-pirang tahun gak duwe omah, pirang-pirang tahun ngontrak. Kalau kita yakin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sopo ngerti, ya. Sopo ngerti. Karena Allah berkehendak kun fayakun, ya. Bulan depan kita sudah bisa beli rumah, ya. Bisa beli kendaraan untuk dakwah, Pak. Ya. Bukan untuk foya-foya, untuk berdakwah. Karena apa? Niat kita apa? Menolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, pasti Allah menolong. Kun fayakun. Ya ini. Sama, Pak. Tidak ada bedanya. Kulo kali panjenengan, nggih sami. Kadang-kadang gak siap soge. Ya. Tapi begitu kita yakin, ya, nanti ketika kita melakukan gerakan begini, ya, aktivitas untuk Allah, untuk agama Allah, yakin hanya untuk Allah, Allah datangkan itu keberkahan. Ya, Allah berikan kendaraan kita, ya. Nek biasa melaku sepeda ontelan nang Masjid Dzikrullah, ya. Insya Allah besok bisa beli Vario. Sing ado biasa sepeda motoran, ya, masuk angin. Insya Allah besok kalau kita yakin istiqomah, ya, insya Allah iso tuku Fortuner, Innova, ya. Ini perlu yakin, Pak. Ya ini keyakinan ini yang harus kita bangun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.